datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 226.230. Padahal, bungalow baru sudah dirapikan. Kuzi berpikir bahwa baunya seharusnya sudah hilang sekarang, jadi dia bisa pindah. Beberapa waktu lalu, Kuzi berhasil menyewakan rumah yang dibelinya untuk cucu. Penyewanya adalah pekerja kantoran yang jarang tinggal di rumah dan sangat sopan kepada orang lain. Kuzi telah bertemu dengannya beberapa kali dan merasa bahwa dia adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak perlu khawatir untuk menyewakan rumah kepadanya. Sekarang setelah dia mengumpulkan uang sewa, dia masih bisa menambahkan beberapa perabotan baru ke rumah barunya. Hari itu, dia dan Bibi Hui berbelanja di mal sepanjang hari dan membeli semua vas, karpet, dan barang-barang kecil lainnya. Di malam hari, dia membawa banyak tas berisi barang-barang ke rumah. Liang Wen langsung mengerti. Rumah baru telah direnovasi. Dia tidak merawat rumah ini sejak awal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kuzi untuk direnovasi. Dia memperkirakan sudah waktunya, dan dengan kecepatan Kuzi, tidak aneh jika mereka bisa hidup di dalamnya sekarang. Kalau begitu mari kita tetapkan tanggal pindahnya seluruh keluarga. Beberapa hari ini, Liang Wen juga mulai mengangkut barang-barang ke rumah. Pertama, beberapa vas tua, lalu beberapa kaligrafi dan lukisan yang sangat besar hingga tidak pada tempatnya. Kuzi tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa dia telah ditipu lagi. Dia belum pernah melihat Liang Wen begitu sentimental, mengoleksi kaligrafi, lukisan, dan benda-benda tua. Teman-teman jahatnya mungkin mendengar dia akan pindah dan datang untuk memeras uang darinya. Kuzi menahan amarahnya dan mengambil vas keramik dengan debu di atasnya. Apa ini? Liang Wen takut dia akan menjatuhkan vas berharga itu dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Seorang teman mendapatkannya. Ini vas dinasti Qing. Taruh di ruang belajarku. Seorang teman memberikannya padamu. Kuzi bahkan tidak mengedipkan mata. Dia tahu jawabannya bukanlah hadiah. Kami akan pindah sekarang, jadi mereka menjualnya kepada saya dengan diskon 20%. Liang Wen sangat senang dan merasa telah mendapat tawaran. Demi kesehatannya sendiri, Kuzi menarik napas dalam-dalam dan pura-pura tidak mendengarkannya. Liang Wen adalah seseorang yang bisa menurunkan kecerdasannya tanpa syarat demi teman-temannya dan bahkan tidak akan tahu apakah dia ditipu. Saat dia melihat mereka pindah, cucu masih sedikit enggan, tapi ibunya menghiburnya dan berkata dia bisa pindah kembali kapan saja. Lagi pula, rumah ini lebih dekat dengan sekolah dan sangat praktis. Dia tidak akan menyewakannya untuk saat ini. Namun, sesampainya di rumah baru mereka, cucu langsung berubah pikiran. Kamar ini sangat nyaman. Kamar cucu ditutupi kertas dinding dan memiliki ambang jendela kecil. Di pagi hari, dia bisa mendengar kicauan burung di luar. Apalagi di sini banyak pepohonan, seperti yang tertulis di Annie of the Green Gable. Cucu merasa seperti seorang putri kecil. Bibi Hui juga punya kamar sendiri. Itu di lantai pertama dan memiliki kamar mandi sendiri. Dengan kata lain, dia memiliki privasinya sendiri dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kuzi bahkan telah memasang telepon di lantai pertama agar Bibi Hui lebih nyaman melakukan panggilan. Kamar Sisi dan cucu berada di lantai 2, namun Sisi tidak perlu menggunakan kamar kecil ini saat ini. Dia masih harus bergantung pada Bibi Hui dan Kuzi. Liang Wen sibuk memindahkan bayinya, besar dan kecil, ke meja belajar, tetapi ruang di meja belajar terlalu kecil. Beberapa kaligrafi dan lukisan tidak muat sama sekali. Namun debu di atasnya cukup tebal sehingga menyebabkan Liang Wen tersedak dan bersin tanpa henti. Kuzi menertawakannya. Kamu harus membantuku membeli beberapa lukisan lagi. Saya tidak ingin yang asli. Meskipun palsu, tetap terlihat bagus. Liang Wen memahami arti di balik kata-katanya dan cemberut tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak terlalu percaya pada hal ini. Saat itu, Liang Wen hanya membeli lukisan itu karena terlihat tua dan bagus. Temannya berbohong kepadanya dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, karena dia sudah membelinya, dia tidak akan tertipu lagi dengan trik ini lain kali. Liang Wen menyetujui permintaan Kuzi,
namun kenyataannya, dia sedikit menyesal. Di taman kecil di luar, Kuzi secara khusus membuat ayunan kecil dan perosotan yang hanya dapat ditemukan di taman. Saat ini, kedua bajingan itu sudah bermain. Awalnya Sisi tidak berani bermain. Setelah menggendongnya dan meluncur beberapa kali, cucu kini bisa menaiki tangga dengan kaki kecilnya. Dia bermain seperti ini berulang kali, bahkan bertepuk tangan saat dia turun. Dia tidak pernah bosan melakukannya. Kuzi duduk di taman, di samping meja kopi kecil tempat dia biasanya minum teh bersama Lin He dan yang lainnya. Saat dia melihat kedua anak itu bermain dan tertawa, kepuasan di hatinya perlahan naik seperti uap di cangkir teh. Sekarang cucu memiliki hak istimewa, dia dapat menonton 2 episode A Date with a Beauty setiap hari, dan dia dapat dengan cepat mengejar kemajuan yang telah dia tinggalkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Chen En mengatakan Yang Jing terlalu dingin. Dia sangat dingin sehingga dia tampak seperti orang yang berbeda dari saudari Yang Jing yang dia kenal. Sementara tamu pria nomor 1 dan nomor 3 merayunya dengan ganas, dia sebenarnya sedang menggambar. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kadang-kadang, dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia bahkan tidak tahu aturan mainnya. Untungnya Bibi Deng mau membantunya menjelaskan. Jika tidak, dia tidak akan bisa melanjutkan syuting. Cucu sedikit penasaran. Apakah ibunya memberi terlalu banyak pekerjaan kepada suster Yang Jing? Seolah-olah gurunya memberinya terlalu banyak pekerjaan rumah, sehingga dia tidak punya waktu dan tenaga untuk menikmati hal-hal padahal waktunya sudah tiba. Cucu tiba-tiba merasa bahwa bosnya sangat menyedihkan. Dia bahkan lebih menyedihkan daripada dia, yang memiliki pekerjaan rumah tambahan setiap hari. Dia tiba-tiba teringat akan rahasia yang Jing katakan padanya beberapa hari yang lalu. Dia melihat lebih dekat pada mereka berdua dan menyadari bahwa mereka adalah orang asing. Kapan Sister Yang Jing mulai menyukai tamu pria nomor 3? Mata cucu hampir terpaku pada televisi, tapi Yang Jing masih terlihat tidak peduli. Dia bahkan tidak melihat lagi tamu pria nomor 3. Bahkan mungkin nanti. Cucu mulai membayangkan interaksi manis antara suster Yang Jing dan tamu pria nomor 3. Hatinya terasa gatal. Dia merasa akan lebih bagus jika ada 1 episode lagi dalam seminggu. Dengan cara ini, dia dapat dengan mulus menghubungkan hubungan saudari Yang Jing saat ini. Cucu semakin rela mengikuti ibunya bekerja. Kapanpun saat itu akhir pekan, dia akan menghabiskan sepanjang pagi untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sore harinya, dia akan mengikuti ibunya ke perusahaan dan menjadi ekor kecil Yang Jing. Namun, meskipun ibunya setuju untuk membawa serta cucu, cucu tidak akan bisa melihat perbedaan apapun pada saudari Yang Jing. Dia masih pendiam dan lembut seperti biasanya. Dia selalu sibuk dengan draft yang diberikan oleh perusahaan. Jika cucu memiliki pekerjaan rumah yang ditulis tangan, dia bersedia meluangkan waktu untuk membangun kerangka dasar untuknya. Satu-satunya perbedaan adalah selalu ada bunga segar yang bermekaran di vas di mejanya. Faktanya, ketika mereka pulang kerja pada malam hari, semua orang akan melihat Yang Jing tidak lagi mengendarai sepedanya pulang. Dia masuk ke mobil hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. Mereka yang bermata tajam tahu bahwa orang yang duduk di sebelah Yang Jing tampak seperti tamu pria nomor 3. Namun, mulut Yang Jing terkatup rapat. Ketika rekan-rekannya bertanya, dia hampir tidak mengatakan apapun. Seringkali, dia hanya tersenyum dan menjawab pertanyaan, membuat hati semua orang gatal. Melihat cucu telah tiba, semua orang tampak seperti telah melihat penyelamat mereka. Cucu, bantu kami menanyakan apakah saudari Yang Jing sedang menjalin hubungan. Tentu saja, cucu tidak akan dengan mudah mengkhianati bosnya. Dia hanya menjawab dengan, oke, lalu berlari menghampiri bosnya. Meski dia penasaran, kepentingan bosnya adalah yang paling penting. Bahkan jika dia harus bertanya, dia tidak akan membantu orang dewasa bertanya. Semakin banyak orang tahu, semakin sakit kepala Yang Jing. Hal semacam ini hanya bisa menjadi rahasia antara dia dan Yang Jing. Tentu saja, saudari Yang Jing masih sangat sibuk. Cucu tidak banyak bicara dengannya, apalagi menanyakan kabarnya dengan pacarnya. Saat cucu menyelesaikan ujiannya adalah saat kencan dengan si cantik menjadi yang paling populer. Cucu tiba-tiba menjadi orang yang populer di kelas.
Bahkan wali kelas pun mau tidak mau mengajaknya ke kantor untuk menanyakan latar belakang tamu wanita nomor 4 ini dan mengapa ia memiliki aura yang begitu unik. Ketika cucu akhirnya selesai menonton A Date with a Beauty, dia merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bos tidak berpegangan tangan. Dia dan tamu pria nomor 3 tidak melakukan interaksi yang manis sampai akhir pertunjukan. Cucu kecewa. Ia sempat berpikir bahwa menjalin suatu hubungan menuntut seseorang untuk berani mengungkapkan cintanya, seperti halnya ayah dan ibunya. Dia tertegun lama sekali saat melihat kredit yang bergulir di akhir film, termasuk produser, para tamu, dan sebagainya. Hanya sampai Liang Wen keluar di tengah malam untuk mengambil air dan melihat lelaki kecil itu duduk di tanah dengan tatapan bingung di matanya. Dia memukul pantatnya dan cucu kembali sadar. Apa yang sedang kamu lakukan? Besok tidak ada kelas piano. Bosku tidak punya pacar. Mata cucu kosong, dan dia benar-benar bingung. Lalu apa maksud bos saat dia mengatakan itu padanya terakhir kali? Liang Wen mencubit hidung kecilnya dan menggoyangkannya. Mengapa kamu begitu peduli dengan masalah orang dewasa? Pergi tidur. Cucu tidak bisa memahami dunia orang dewasa. Dia tidak ingin membicarakan hal ini dengan teman-teman sekelasnya ketika dia pergi ke sekolah. Untuk sesaat, dia merasa sangat penting mempelajari bahasa Mandarin dengan baik. Namun, selama periode ini, dia menyadari bahwa bosnya menjadi semakin ekstrovert. Dia bahkan berjalan dengan angkuh. Belum lama ini, ia bahkan menerima iklan model. Bos sangat populer. Awalnya, dia tidak memikirkan acara kencan. Dia pikir perusahaan ibunya tidak begitu sibuk akhir-akhir ini. Hingga suatu hari, cucu melihat tamu pria nomor 3 di antara kerumunan saat acara pembentukan tim di perusahaan ibunya. Cucu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, merasa seperti sedang bermimpi. Dia terlihat jauh lebih natural daripada di TV. Meski masih ada beberapa kekurangan kecil di wajahnya tanpa riasan, secara keseluruhan dia masih cukup tampan. Kulitnya begitu putih dan bersih sehingga bersinar di tengah orang banyak. Cucu awalnya ingin pergi dan bertanya kepada bosnya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa tamu pria nomor 3 juga ada di sana. Dia tidak menyangka tamu pria nomor 3 akan memegang tangan bosnya dengan erat. Izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Ini pacarku, Wutong. Dia tamu pria ketiga di A Date with a Beauty. Yang Jing memperkenalkannya kepada semua orang. Wutong juga tersenyum cerah dan menyapa semua orang dengan gembira. Saya sering mendengar Jing menyebut semua orang. Semua orang gempar. Mereka sudah samar-samar menebak sesuatu, dan sekarang mereka mengumumkannya kepada publik. Ada perasaan bahwa itu adalah apa yang diinginkan publik. Terlebih lagi, taktik Xiao Wu di acara itu begitu kuat sehingga dia selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Sekarang, jika dilihat dari penonton, dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang sederhana dan terus terang. Deng Dong menahan tawanya dan menyenggol Kuzi. Aku tahu itu. Apa yang dilakukan gadis kecil ini setiap hari. Dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dan memberitahu kami sekarang. Kuzi dengan tulus berbahagia untuk kedua pemuda itu. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo bersulang untuk Yang Jing dan tamu pria nomor 3. Kali ini, Yang Jing memang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Kuzi telah menggandakan bonus akhir tahunnya. Hari sudah larut malam ketika mereka kembali ke rumah. Karena kebiasaan, cucu ingin menelepon Chen En. Beberapa waktu lalu, Chen En sama bingungnya dengan cucu. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, cucu melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Pacar bos adalah tamu pria nomor 3. Dan dia sangat tampan di kehidupan nyata. Ini adalah berita terkini. Dia bisa membayangkan betapa bersemangatnya Chen En ketika mendengar berita itu. Hari sudah larut malam. Tidak ada yang menjawab telepon Chen En untuk waktu yang lama. Dia mungkin sudah tertidur. Karena Bibi Hui datang untuk mendesak cucu agar tidur, cucu hanya bisa menyerah. Ketika cucu kembali ke kamarnya setelah mandi, dia mendengar nenek dan ibunya mendiskusikan sesuatu. Dia mengangkat telinga kecilnya dan mendengarkan dengan seksama untuk beberapa saat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Taman kanak-kanak Sisi menelepon dan mengatakan dia bisa menghadiri kelas pengalaman selama seminggu-minggu depan.
Jika dia merasa tidak apa-apa setelah kelas pengalaman, dia bisa mendaftar sekolah pada paruh kedua tahun ini. Di era ini, taman kanak-kanak tidak terlalu populer, dan keluarga yang masuk taman kanak-kanak biasanya adalah orang kaya atau bangsawan. Kuzi telah meminta seseorang untuk menanyakannya jauh sebelumnya, dan baru kemudian Sisi mendapatkan tempat. Kuzi menghela nafas pelan. Pemberitahuan ini benar-benar datang pada saat yang tepat. Ia baru saja menyelesaikan masa sibuknya beberapa hari ini dan sempat menemani Sisi merasakan kehidupan di taman kanak-kanak. Kalau dipikir-pikir, dia sudah lama tidak bersama Sisi. Orang yang paling melekat pada Sisi tetaplah Bibi Hui. Cucu tidak bersekolah di taman kanak-kanak ketika dia masih kecil. Dia pergi ke taman kanak-kanak di pedesaan dan kemudian pergi ke sekolah dasar dalam keadaan linglung. Ini adalah hal yang sangat baru bagi cucu, tapi dia yakin ini tidak ada bedanya dengan taman kanak-kanaknya. Singkatnya, kehidupannya jauh lebih baik daripada kehidupan sekolah dasar. Cucu kemudian diam-diam berlari menemui adik perempuannya. Sisi sedang tidur nyenyak dengan tangan disilangkan. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Beberapa waktu lalu, Sisi dan Bibi Hui bosan di rumah dan ingin pergi ke sekolah bersama adiknya. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Cucu memandangi adik perempuannya yang tidur nyenyak dan menutup mulutnya sambil diam-diam tertawa. Dia tampak bergembira atas kemalangan adiknya. Tidurlah, tidurlah. Anda akan segera mengalami rasa sakit yang sama seperti saya. Keesokan paginya, Kuzi mulai berdandan. Dia telah banyak menjadi langsing selama periode sibuk bekerja ini, tetapi dia tampak lebih energi di permukaan. Pakaian lamanya sedikit longgar, membuatnya terlihat semakin mungil. Dia tidak lupa memberi pelajaran pada Sisi. Rambut pendek Sisi diikat menjadi dua kepang kecil, dan sebuah pita diikatkan di kepalanya. Kuzi mengenakan gaun kotak-kotak dengan warna yang sama dengan ikat rambutnya. Sisi sangat menyukainya sehingga dia menatap dirinya di cermin dalam waktu lama. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa memalingkan muka. Meskipun cucu sedang libur musim panas, dia masih mengikuti les piano di sore hari. Kuzi menyuruhnya untuk tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, sehingga dia tidak bisa menghadiri kelas pengalaman pertama Sisi. Cucu tersenyum pada adiknya saat dia mengantarnya pergi. Jangan menangis. Sisi melihat adiknya tidak pergi dan mengira mereka akan pergi ke pasar. Dia memegang tangan Bibi Hui dan melompat-lompat. Nenek, belilah tomat. Sisi ingin memakannya. Kuzi memperbaiki busur kecilnya. Sisi, ayo pergi ke sekolah. Mata besar Sisi tiba-tiba berbinar. Dalam benaknya, bersekolah adalah perlakuan istimewa yang hanya bisa dinikmati oleh adiknya. Dia sangat iri. Dia tidak menyangka bisa pergi ke sekolah hari ini. Betapa bahagianya hal itu. Sisi, pergi ke sekolah. Sisi meraih jari ibunya dengan satu tangan dan jari neneknya dengan tangan lainnya. Dia tersenyum begitu cerah hingga matanya melengkung. Namun, sesampainya di sekolah, Sisi menyadari bahwa bersekolah sepertinya bukanlah hal yang membahagiakan. Dia belum pernah melihat begitu banyak anak sebelumnya. Ada yang menangis dengan mulut terbuka, ada yang memeluk orang tuanya dan tidak mau melepaskannya, ada pula yang mengejar anak-anak lain dan berkelahi. Kelas belum dimulai, dan pemandangannya berantakan. Sisi langsung terintimidasi oleh adegan besar ini, dan tangan kecilnya yang gemuk meremas erat tangan ibunya. Tidak apa-apa, Sisi. Jika kita berani, kita bisa mendapat teman baik. Kuzi membelai rambut Sisi dan mendorongnya untuk maju selangkah lagi. Kami semua akan menunggumu di sini. Sisi masih sedikit takut. Dia memandang Bibi Hui karena kebiasaan, air mata mengalir di matanya. Ayo, biarkan nenek memelukmu, sayang. Bibi Hui tidak tahan lagi. Dia berjongkok dan menggendong bayi kecil itu. Ia justru merasa masih terlalu dini untuk menyekolahkan anaknya. Dia masih bisa bermain selama 1 tahun lagi, tetapi sekarang dia berada di taman kanak-kanak, dia sangat merindukan anaknya. Namun, Kuzi tidak berpikir demikian. Dia tahu pendidikan akan menjadi semakin ketat di masa depan. Terlebih lagi, kota Jiang tidak seperti pedesaan. Jika dia pergi ke sekolah lebih awal, dia akan dapat mempelajari banyak hal lebih awal dan tidak akan ketinggalan di masa depan. Baiklah,
Sekarang, para orang tua, silakan pergi. Kita akan memulai kelas. Seorang guru berjas masuk. Suaranya tajam dan manis. Teman-teman kecil kita telah menemukan tempat duduknya. Kamu bisa duduk dengan benar sekarang. Beberapa anak pada awalnya enggan dan menangis dengan keras, sementara yang lain mengikuti guru dengan patuh dan mencari tempat untuk duduk. Kuzi dengan lembut mencium kening Sisi. Sisi, kita juga harus masuk kelas, oke? Itu sangat menarik. Ibu akan tinggal di sini bersamamu. Sisi belum masuk kelas, jadi dia sebenarnya sedikit tergoda. Mendengar ibunya mengatakan dia akan menemaninya, dia merasa lega dan berjalan menuju kursi kecil dengan langkah kecil. Teman kecil kita di sini luar biasa. Dia datang ke kelas sendirian, kan? Guru TK memuji Sisi sambil tersenyum. Sisi merasa luar biasa. Ditambah lagi, gurunya sangat manis. Jika dia bisa dipuji setiap hari, betapa bahagianya dia. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan kerinduan yang indah akan tempat ini. Kelas TK hanya berlangsung hingga pukul 2.30 siang, sehingga ia masih tega untuk mengambil jajan. Sisi sedang mengunyah biskuit. Dia merasa bersekolah di prasekolah sangat membahagiakan. Jauh lebih menyenangkan daripada menonton TV bersama neneknya di rumah. Ada juga banyak anak seusianya. Dia belum pernah melihat begitu banyak anak di pasar sebelumnya. Sisi, apakah kamu suka pergi ke sekolah? Kuzi menyeka sisa air liur dari sudut mulutnya. Apa kamu senang? Sisi sedang mengunyah biskuit. Senang. Ketika Kuzi tiba di rumah, cucu sedang duduk di lantai sambil berbicara di telepon. Kuzi tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa orang di seberangnya adalah Chen En. Pada akhirnya, cucu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah sampai di rumah. Suaranya sangat tinggi. Apa? Mereka ingin bercerai. Orang tua Chen En akan bercerai. Nyonya Chen awalnya tidak ingin memberitahu anak itu, tetapi kakak Chen En lah yang memberitahunya. Kakak perempuan Chen En selalu membenci orang yang disebut sebagai ibunya ini. Dia merasa dirinya hanyalah vas bunga tak berguna yang hanya tahu cara makan gratis dan membuang-buang uang. Kali ini, ia mengeluhkan perjalanan jauh dan keputusan pulang yang tergesa-gesa. Dia kesal dengan suara Nyonya Chen. Namun, ayah Chen En jatuh sakit beberapa hari setelah dia tiba di Taiwan. Dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya setiap hari, dan Nyi Chen terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ternyata bukan karena urusan perusahaan, tapi karena masalah fisiknya sendiri. Adik Chen En memiliki mata yang tajam. Dia tahu apa yang Nyi Chen rencanakan. Ibumu akan kabur membawa uang itu. Dia tidak pernah menginginkan keluarga ini. Nyonya Chen memang berada dalam kebingungan akhir-akhir ini. Dia tidak punya pekerjaan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti pengasuhnya dan memeriksa kondisi Tuan Chen setiap hari, lalu menyajikan teh dan air untuknya, dan mendengarkan perintahnya. Dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya dia bisa menjadi istri yang baik. Hanya pada malam hari dia punya waktu untuk memilah pikirannya dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak bisa tertidur memikirkan hal itu. Dia tidak punya banyak energi di siang hari dan berjalan seperti zombie. Selama periode waktu ini, Nyi Chen tampak kuyuh. Dengan begitu banyak tekanan pada dirinya, dia tidak punya waktu untuk peduli pada anak itu. Chen En mengikuti di belakang pengasuhnya setiap hari dan menangani urusannya sendiri. Chen En masih muda, jadi dia tidak tahu apa maksud semua ini. Dia hanya merasa ibunya semakin dingin terhadapnya seolah dia tidak menginginkannya lagi. Dia tidak punya teman yang bisa dia percayai di Taiwan, jadi reaksi pertamanya adalah menelepon Liang Chu. Liang Chu, apa yang harus aku lakukan? Saya telah menjadi seorang anak yang tidak diinginkan siapapun, kata Chen En dengan nada terisak. Cucu kaget. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Saat itu sudah liburan musim panas, dia dan ibunya berencana terbang ke Taiwan pada bulan Agustus untuk mengunjungi Chen En. Sekarang, semua rencana mereka mungkin telah gagal. Pikiran cucu berputar-putar. Dia mencoba menenangkan Chen En seperti yang dilakukan ibunya. Jangan cemas. Akan ada orang yang menginginkanmu. Kamu masih memilikiku. Jika tidak memungkinkan, Chen En bisa tinggal di rumah mereka. Rumah itu besar,
dan ada 2 kamar tamu di lantai 2. Jika Chen En ingin tinggal, pasti ada ruang baginya untuk tinggal. Cucu tidak punya cara apapun untuk mengatasi kesedihan Chen En, jadi dia hanya bisa memberitahunya sesuatu yang akan membuatnya bahagia. Adik perempuanku juga sudah bersekolah. Saya pikir dia akan kembali menangis hari ini. Chen En tertawa datar. Baru pada saat itulah cucu menyadari betapa seriusnya masalah ini. Di masa lalu, Chen En akan tertawa untuk waktu yang lama tidak peduli betapa jeleknya leluconnya. Jangan khawatir, Chen En. Itu akan baik-baik saja. Ibuku akan membantumu, dia menghibur. Ibunya sangat kuat. Dia pasti punya cara untuk menghadapi Chen En. Saat ini, cucu menyadari ibunya sudah lama kembali. Dia segera memanggil ibunya. Ku Zi memeluknya. Ada apa, sayang? Di ujung telepon yang lain, Chen En mulai menangis lagi. Bibi, ada apa, Chen En? Tolong jangan menangis, Ku Zi bertanya. Dia menduga sesuatu pasti telah terjadi pada Nyonya Chen. Mereka sudah lama tidak berhubungan. Chen En terisak saat dia menyelesaikan ceritanya. Kemudian, saudara perempuannya mengambil telepon darinya dan menutup telepon. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini pertama kalinya Chen En berbicara begitu keras kepada adiknya. Lihat dirimu, kamu lebih feminin daripada perempuan. Kakaknya meninggalkan tasnya di lantai bawah dan berlari ke atas tanpa melihat ke arah Chen En. Saat itulah Ku Zi berpikir untuk menelepon Nyonya Chen. Telepon pihak lain berdering lama sebelum panggilan tersambung. Suara yang terdengar lemah. Presidenku. Sudah lama. Nyonya Chen tampaknya sudah lanjut usia. Suaranya serak, dan tawanya aneh seolah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia sakit. Saya khawatir kita harus bercerai. Jantung Ku Zi berdetak kencang. Seperti kata pepatah, cinta sejati terungkap pada saat dibutuhkan. Nyonya Chen adalah dia hanya bisa terkesiap. Mendengar keraguan Ku Zi, Nyonya Chen tersenyum pahit. Saya terpaksa melakukan ini. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.